kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ini kami siap Kau bentuk. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan lembut katakan, Bapa sentuh. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir,
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini kami Tuhan, ini kami Roh Kudus. Kami serahkan pikiran kami, tubuh kami, jiwa kami. Ubahkan kami Tuhan, bagai emas yang murni. Kau membentuk kami. Rabaya Syakabala. Yesus. Oh Roh Kudus, ubahkan kami. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu Bapa. Sentuh setiap hati kami, dimanapun kami berada. Jamahlah kami, ubahkan hidup kami, berbicaralah pada kami. Kami siap mendengar suara-Mu, Yesus. Roh Kudus, Bapa yang baik, ajar kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar kami berjalan seturut kehendak-Mu. Biar hidup kami boleh memuliakan Engkau. Biar hidup kami Tuhan memancarkan kemuliaan-Mu, Yesus. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Jadi seruan hati kita pagi hari ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power,
and the glory forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai dua wanita di dalam Alkitab yang sering dibandingkan. Kita sering membandingkan dua wanita ini tentang bagaimana salah seorang wanita itu mengambil bagian yang terbaik. Dua wanita itu sama-sama melakukan yang baik, tetapi salah satunya mengambil bagian yang terbaik. Nah, kita akan sama-sama belajar di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di situ dikisahkan tentang kisah dari Maria dan Marta. Nah, ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Di dalam Lukas 10 ayat 38 ayat 4 sampai 42 ini dikisahkan tentang dua orang wanita bernama Maria dan Marta. Saat Yesus datang ke rumahnya, Marta sangat sibuk melayani Tuhan Yesus. Sedangkan Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Jadi dua wanita ini sama-sama melakukan bagian yang baik. Tetapi Maria memilih bagian yang terbaik. Marta dikisahkan di ayat tersebut, Marta itu sibuk sekali melayani. Nah, karena dia begitu sibuknya, sehingga menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu dia terlalu sibuk melayani sampai di satu titik dia itu seperti kelelahan. Dan pada akhirnya dia akan menyalahkan saudaranya, yaitu Maria. Terkadang kita ini terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak begitu penting dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Tentang misalnya persiapan kita, tentang latihan kita, tentang apa yang akan kita pakai ke gereja. Nah, di dalam terjemahan di dalam bahasa Inggris, di ayat-ayat tersebut dikatakan juga Marta ini overly occupied, too busy, distracted with much serving. Ini saya ambil dari baru-baru ini saya mendengarkan khotbah dari seorang pendeta di Jakarta. Dia mengatakan Marta ini dia overly occupied, dia terlalu sibuk, dan dia distracted with much serving. Dia itu terdistraksi dengan banyaknya pelayanan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita nih seperti kayak kegandrungan pelayanan. Kita terlalu sibuk dengan pelayanan, dengan pekerjaan kita. Karena kesibukan kita ini berpotensi membuat kita lupa memilih bagian yang terbaik. Kita perlu tahu bahwa kesibukan kita itu tidak sama dengan produktif. Jadi kita bisa sibuk melakukan banyak hal, tapi itu belum tentu hal yang produktif. Nah, jika kita fokus dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat tadi, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ini kita bisa bayangkan Maria begitu ramah dan bersukacita dalam menyambut Tuhan di rumahnya. Dan dia berfokus pada tujuan utama dari perjumpaan itu dan bukan hal-hal pendukung perjumpaan itu. Saya ulangi lagi, Maria itu berfokus pada tujuan utama dari perjumpaan itu, yaitu mendengarkan suara Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan bukan hal-hal untuk mendukung perjumpaan itu. Sehingga kita diajarkan bagaimana Maria ini dia begitu tulus dengan sikap yang murni ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia itu ingin fokusnya hanya ingin mendengarkan Tuhan,
ingin dekat dengan Tuhan. Nah, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi Maria sadar bahwa saat dia berbeban berat, dia tuh memilih bagian yang terbaik, yaitu dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia sadar bahwa dia butuh Tuhan Yesus. Dia ingin mendengarkan suaranya. Nah, sedangkan Maria itu terlalu sibuk melayani. Bahkan sampai dia kan mengatakan di ayat yang ke-40, dia mengatakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, di sini Marta seperti kehilangan prioritasnya. Sehingga ia terlalu sibuk melayani, ia terlalu sibuk dengan hal-hal yang mendukung perjumpaan itu. Sampai dia akhirnya lelah sendiri dan mulai komplain. Jadi, saya baca di artikel, ciri-ciri orang yang kehilangan prioritas dengan Tuhan, maka dia akan mudah bersungut-sungut, dia mudah mengeluh, bahkan dia menonjolkan jerih lelahnya. Seperti Matius katakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, katakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Nah, sini juga bisa dihubungkan dengan orang-orang yang kehilangan prioritasnya. Jadi dia terlalu sibuk dengan pelayanan, dengan pekerjaannya. Bahkan kan dikatakan di sini dia itu orang-orang itu bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan. Bukan itu kan menurut anggapan kita itu orang-orang hebat, mengadakan banyak mujizat bahkan demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan berterus terang, ia tidak mengenal mereka. Jadi jangan sampai kita kehilangan prioritas kita kepada Tuhan, sampai kita seperti menonjolkan jari lelah kita, kita menonjolkan kesibukan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku nih sudah sibuk seharian buat engkau, kok Tuhan bisanya gak kenal aku gitu. Nah, saat kita kehilangan prioritas kita kepada Tuhan, kita bisa menjadi seperti itu. Kita menonjolkan jari lelah kita, seperti kita membuat excuse waktu kita malam, misalnya kita seharusnya punya saat teduh, kita membuat sebuah excuse atau alasan, Tuhan, aku sudah seharian sibuk melayani engkau, aku sudah seharian berjumpa dengan engkau di gereja, saya sibuk pelayanan, sampai akhirnya kita melupakan saat teduh itu dengan Tuhan. Kita melupakan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita melupakan tujuan utama perjumpaan itu karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal penunjang perjumpaan tersebut. Nah, seharusnya kan kalau dari kebiasaan di rumah ya, seharusnya Maria kan membantu Marta, pastinya harus sama-sama menyediakan segala sesuatu untuk menjamu kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya yang dilakukan Marta itu baik, dia melayani Tuhan. Tapi kan Tuhan Yesus tidak mempersalahkan Marta atau Maria. Tapi kita mendapatkan pelajaran di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan ada hal yang lebih baik, ada bagian yang lebih baik, yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Nah, jadi Maria ini dia tuh berusaha meluangkan waktunya untuk Tuhan. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi rahasia agar kita bisa memilih bagian yang terbaik, yaitu memprioritaskan hubungan dengan Tuhan di atas segala-galanya. Ini memprioritaskan hubungan dengan Tuhan mulai dari pagi hari sampai malam hari.
prioritas kita tuh berfokus pada Tuhan. Apa yang kita lakukan itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita berusaha mengenal Tuhan lebih dalam melalui pembacaan Alkitab. Jadi di dalam kisah ini kita bisa belajar bahwa pelayanan kita itu baik. Pelayanan kita, apa yang sudah kita lakukan di gereja, di dalam pekerjaan kita itu baik. Tetapi ada bagian yang terbaik, yaitu saat kita bisa meluangkan waktu kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan, untuk kita bersekutu untuk Tuhan, untuk kita bisa memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa maintain hubungan kita dengan Tuhan, koneksi kita dengan Tuhan. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan itu hubungan dengan kita. Nah, jadi kita bisa belajar dari kisah Maria dan Marta ini bahwa untuk bisa memilih bagian yang terbaik, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kita harus menjadi seperti Maria, yaitu seorang yang tertarik dengan Tuhan. Seorang yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, memilih bagian yang terbaik. Sama halnya, misalnya kita mendengarkan firman Tuhan setelah kita pelayanan, kan kita sudah melakukan hal yang sangat baik melayani Tuhan. Tapi Tuhan juga inginkan kita memilih bagian yang terbaik, yaitu kita duduk mendengarkan suaranya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan hanya kita melayani Tuhan. Tuhan sangat disenangkan dengan pelayanan kita. Tapi Tuhan akan lebih senang kalau kita bisa memilih bagian yang terbaik, yaitu bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita harus memilih bagian yang terbaik. Di dalam pelayanan kita harus tahu bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita memilih bagian yang terbaik, meluangkan waktu kita untuk Tuhan di dalam segala kesibukan kita, pekerjaan, pelayanan kita. Kita memilih bagian yang terbaik. Jangan sampai kita terlalu sibuk. Jangan sampai kita distracted dengan banyaknya pelayanan kita, sehingga kita tidak bisa memilih bagian yang terbaik. Yang Tuhan rindukan dari hidup kita adalah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, biar pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tetap memiliki hubungan dengan Tuhan di tengah kesibukan kita, sesibuk apapun kita dalam pelayanan pekerjaan, kita tetap memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus memprioritaskan Engkau, menempatkan Engkau di atas segalanya, Bapa. Kami memiliki hubungan dengan Engkau, karena itu yang Engkau ingini dalam kehidupan kami. Kami ingin terus mengenal Engkau lebih dalam lagi, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Engkau memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Engkau berikan kesehatan yang terbaik. Semua yang kami kerjakan, semua Engkau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.